Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Handia Channel. Kali ini aku mau bahas hal penting nih. Karena banyak banget yang komen, banyak banget yang masuk komen di video-video aku sebelumnya tentang tes PLN, tes masuk ke BUMN. Nah, kali ini aku mau berbagi tips atau gimana sih caranya supaya lulus psikotes BUMN. Oke, siap-siap nih, aku spill kiat-kiatnya. Oke, sebelum aku spill nih, tips apa aja yang bisa bikin kalian itu lolos psikotes BUMN, terutama di PLN, karena aku udah melewatinya. Aku disclaimer dulu ya, ini bukan sesuatu yang istilahnya udah pasti lulus nih, kamu kayak gini. Ikutin apa yang aku sarankan di video ini. Hanya saja ini adalah pengalaman pribadi aku yang udah beberapa kali tes BUMN, khususnya psikotes itu aku alhamdulillahnya nggak pernah gagal. Oke, langsung aja. Yang pertama yaitu persiapan. Nah, ini adalah tahapan yang paling penting sebelum kalian jauh melangkah ke psikotes yang sesungguhnya. Tahap persiapan ini apa aja? Kalau aku tipikal well prepare ya orangnya. Jadi sebelum aku psikotes itu, BUMN apa aja? Sebelum di PLN juga aku udah pernah ikut psikotes BUMN sebelumnya. Itu aku persiapan. Gimana cara persiapannya? Aku cari tahu. Gimana sih soal psikotes BUMN itu? Apa aja sih yang masuk? Minimal yang mendekati referensi pengalaman orang lain sebelum mengerjakan atau sebelum mengikuti psikotes BUMN. Nah, aku carinya di mana? Di Google. Ya, mau cari di mana lagi kan? Karena memang terbatas di tahun itu pun. Untuk Google juga itu masih baru lah ya untuk kita menelusuri informasi-informasi untuk mencari sesuatu. Nah, aku cari di Google untuk soal-soal psikotes. Aku cari bentuk PDF atau bentuk apa aja lah filenya, yang penting aku ketemu soal-soal psikotes. Aku ambil, aku cari dari berbagai referensi. Jadi jangan cuma ambil satu contoh aja. Ambil beberapa contoh untuk soal-soal psikotes. Nah, dari situ kita kelompokkan dulu nih. Kita misalnya kalian punya laptop, kalian simpen dulu di folder kalian untuk psikotes itu, untuk soal-soal psikotes BUMN. Nah, setelah itu kalian cetak, kalian kumpulkan dari berbagai link, dari berbagai referensi dari orang lain. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu adalah latihan. Nah, di poin kedua ini kita nyambung dari poin pertama yang tadi, persiapan. Setelah kita udah ngumpulin banyak banget soal-soal psikotes yang udah kita dapat dari internet tadi, dari mana aja, kalaupun misalnya kalian punya temen yang memang dia istilahnya di bagian rekrutmen, atau mereka sudah bukannya menyebarkan soal ya, maksudnya misalnya dia punya referensi, misalnya kayak oh biasanya soalnya tuh kayak gini, itu kalian kumpulin aja. Kalian latihan berulang-ulang dari step by step soal-soal psikotes itu. Misalnya di awal ada tes yang masih standar ya, psikotes yang masih standar itu. Kalian misalnya deret angka, kalian lemahnya misalnya di deret angka. Kalian ulang terus. Kalau aku kemarin caranya, kan itu biasanya ada kunci jawaban. Aku simpan kunci jawaban itu di bagian bawah, aku print, aku kerjain soal itu. Setelah selesai aku kerjain soal-soal psikotes itu, aku lihat nanti berapa nih nilai aku. Aku harus punya target nilai aku lulus itu berapa. Minimal 80 misalnya. Nah, setiap aku mengerjakan soal itu, aku pasti lakukan perhitungan, kalkulasi nilai-nilai aku. Nah, dan itu aku lakukan beberapa waktu sebelum psikotes, selama psikotes itu belum berlangsung. Misalnya kayak di PLN, psikotes itu kan setelah tes akading ya, akademik bahasa Inggris. Zaman kami waktu itu, di tahun itu akademik bahasa Inggris, kemudian itu pengumuman. Pengumuman setelah itu tergantung penyelenggaranya. Ada juga nanya kemarin, itu tergantung penyelenggaranya. Bisa cepat, bisa seminggu, 2 minggu, itu tergantung dari penyelenggaranya. Nah, dari jauh-jauh hari, kalian mau ikut psikotes BUMN apa aja, itu udah persiapan dari jauh-jauh hari, udah latihan sebanyak mungkin. Nah, termasuk tes gambar atau Pauli. Nah, itu tes Pauli juga kalian harus latihan kalau menurut aku. Memang kertasnya kan besar ya kalau untuk Pauli itu. Nah, kemarin aku print dari kertas A4, aku waktu itu bekas sisa laporan akhir ya, aku D3 laporan akhir, kalau kalian mungkin skripsi. Nah, itu bagian belakang yang
di reject sama dosen, itu aku pakai buat latihan. Aku print, aku gabungin jadi satu, aku latihan, aku juga cari target, aku bikin target skornya kayak gimana, berapa menit aku latihan. Misalnya kalau Paulir kan misalnya pindah gitu kan, ada instruksinya. Nah itu aku latihan dengan berhitung di dalam hati, atau bisa pakai lagu atau bisa pakai sholawat. Nah aku biasanya pakai sholawat supaya lebih tenang juga waktu mengerjakan psikotesnya. Nah itu diulang-ulang terus sampai kalian puas dengan hasilnya, sampai hasilnya itu mendekati kriteria lulus. Nah kalian ambil nilai tertinggi. Jadi ketika kalian nanti istilahnya nggak mampu melewati nilai tertingginya, minimal kalian nggak sampai di batas minimal. Nah itu latihan aja terus untuk dari soal-soal psikotes sampai dengan Pauli. Nah tips aku kalau untuk Pauli itu, kalian mulainya itu jangan langsung ngebut, santai aja, karena itu akan dinilai gimana kalian udah pasti sering denger ya, kalau Pauli itu nanti hasilnya itu kelihatan kita itu bisa bekerja di bawah tekanan atau enggak. Nah jadi ritmenya itu santai aja di awal. Aku biasanya ngabisin 1,5 kertas, biasanya pasti selalu ganti 1 kertas ke kertas berikutnya. Itu aku santai aja. Aku nggak pernah kalau tes itu ngelihat orang udah sampai mana. Aku fokus sama diri aku sendiri. Nah ini berkaitan dengan poin ketiga. Setelah kalian udah ada persiapan, udah latihan semaksimal mungkin, latihan sesering mungkin, adalah poin ketiga ini yang paling penting, yaitu fokus. Nah gimana sih fokus ini maksudnya? Aku pernah baca ya, kalau psikotes itu adalah bukan tes yang menentukan apakah kita itu pintar atau enggak. Itu lebih ke berhubungan ke psikologis kita. Apakah kita itu layak atau tidak berada atau bergabung di perusahaan yang kita lamar itu. Nah, jadi karena prinsipnya aku pakai prinsip itu, kita layak atau tidak di perusahaan itu, aku menjadikan diri aku ketika tes itu berusaha untuk selayak mungkin, sebaik mungkin untuk bisa bergabung di perusahaan yang aku tuju. Nah, jadi dari beberapa kali aku psikotes itu, misalnya aku mengisi tes yang ada gambarnya itu, aku selalu fokuskan itu bahwa diri aku adalah pegawai di perusahaan itu. Setiap aku tes BUMN, nah ada kan gambar yang 8 kotak atau 6 kotak gitu ya, aku lupa. Dari gambar pertama sampai gambar terakhir itu aku gambarkan tentang diri aku di perusahaan itu. Misalnya ada gambar yang segi 4 yang kayak gambar garis segi 4 doang gitu. Nah itu aku bikin gambar meja, biasanya meja yang berantakan di kantor PLN, misalnya meja pegawai yang berantakan di kantor PLN, atau meja pegawai kantor PLN mana gitu, misalnya kalau aku kemarin tes PLN kan. Nanti kan itu dipilih yang mana kamu sukai, yang mana tidak kamu sukai. Ya aku pilih misalnya itu tadi yang tidak aku sukai. Oh, anak ini tidak menyukai meja yang berantakan di kantornya. Secara psikologisnya, kita mainnya di psikologisnya. Kemudian ada lagi gambar lengkungan, kalau nggak salah lengkungan aja tuh. Nah itu aku gambar kayak jadi 2 manusia yang sedang interaksi. Di belakangnya itu ada rak-rak arsip kayak gitu. Nah itu aku bikin juga keterangannya bahwa ada 2 pegawai PLN yang sedang berdiskusi tentang pekerjaannya. Jadi apapun itu aku fokuskan, aku tujukan ke perusahaan yang aku lamar untuk aku bisa masukin ke situ. Nah, kemudian untuk gambar ada gambar manusia, gambar pohon, gambar apalagi kombinasi ya, gambar rumah kalau nggak salah. Nah, di gambar ini juga aku selalu nggak pernah yang namanya itu menghapus ya. Aku pernah sampai lihat orang itu kelihatannya di samping atau di depan aku itu, dia bawa penggaris gitu, diam-diam bawa penggaris, bawa penghapus, digambar sedemikian rupa. Ada yang bilang kan, kita itu bukan sedang berlomba untuk melukis, kita itu sedang tes untuk menggambarkan diri kita kepada perusahaan sehingga kita itu layak menjadi bagian perusahaan itu. Jadi nggak perlu ini kalau menurut aku ya, karena selama aku tes aku lakukan hal yang simpel aja. Nah dan ini juga aku lakukan di persiapan sebelumnya, di latihan. Aku latihan terus menggambar itu dengan sekali gores. Gambarnya proporsi, misalnya gambar manusia antara kanan dengan kiri itu proporsional, atas dengan bawah itu proporsional, dan semua indera di dalam tubuh kita ini semuanya ada, dan aku menggambarkan itu diri aku, dan aku beri keterangan
seorang pegawai PLN sedang membawa map laporan keuangan misalnya. Jadi sedetail mungkin menggambarkan diri kamu itu sudah berada di instansi yang kamu tuju. Nah, itu untuk gambar manusia. Kemudian untuk gambar rumah, sama satu goresan aja. Aku bikin deskripsinya rumah pegawai PLN. Jadi semuanya tertuju ke instansi yang aku tuju ini. Kemudian pohon. Nah, gambar pohon juga itu proporsional atas bawah, kanan kiri. Kemudian untuk gambar yang terakhir itu kan kombinasi ada manusia, pohon sama rumah. Nah, itu aku gambarkan seorang pegawai PLN sedang duduk bersantai di bawah pohon di depan rumahnya di komplek PLN. Dia sedang mencari referensi atau ide untuk pengembangan kerjanya, pengembangan kinerjanya di perusahaan atau di PLN atau di perusahaan apa yang kalian tuju. Nah, jadi dari ketiga hal itu yang paling penting adalah poin ketiga ini, fokus. Walaupun dari awal itu poin persiapan latihan itu juga nggak kalah penting, tapi yang paling penting adalah fokus. Fokus ke instansi yang kalian tuju, membuat mereka percaya kalau misalnya kalian itu memang layak untuk berada atau bergabung di instansinya. Dan yang paling terakhir adalah ibadah dan minta doa orang tua. Ini paling mustajab. Setelah kalian lakukan 3 hal ini, jangan lupa untuk berdoa, perbanyak ibadah-ibadah sunnah, tambahannya berdoa, minta sama Allah, minta sama Tuhan kalian untuk dipermudah, dan minta doa orang tua, minta restu orang tua supaya untuk bisa diluluskan. Nah, mungkin sekarang baru ini yang bisa aku sharing. Kalau misalnya kalian ingin bertanya lagi, mau sharing lagi, boleh di kolom komentar atau boleh DM ke Instagram aku seperti biasa. Dan ini juga hasil dari jawaban aku ke teman-teman yang udah DM atau yang udah komen di video-video aku yang sebelumnya, di video aku yang tentang tes BUMN atau tes PLN. Mungkin kali ini itu aja dulu. Terima kasih banyak. Next kita sambung untuk ke tips-tips berikutnya. Buat kalian yang sedang berjuang, semoga berhasil, semoga rezeki mendekati kalian. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.